Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, yang lalu kita sudah membahas mengenai perkalian silang dua vektor. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan vektor. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan vektor. Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan vektor. Pada materi kali ini, untuk penerapan vektor yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah untuk menentukan besar perpindahan atau jarak antara dua vektor atau dua objek. Contohnya adalah seekor laba-laba bergerak lurus menuju makanannya. Jika laba-laba tersebut berada di titik 24 dan makanannya berada di titik 67, maka panjang lintasan yang harus dilalui laba-laba untuk mendapatkan makanannya adalah titik-titik satuan. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus menentukan panjang vektor yang dilalui oleh laba-laba menuju makanannya. Karena laba-laba menuju makanannya berarti di sini terdapat dua titik, yaitu titik awal yaitu posisi awal laba-laba, kemudian titik akhir yaitu posisi makanannya. Maka kita harus menentukan posisi atau vektor dari laba-laba menuju makanannya. Setelah kita menentukannya, kita akan menentukan berapa panjang vektor dari vektor posisi antara laba-laba menuju makanannya. Karena laba-laba menuju makanannya berarti titik awalnya tadi laba-laba dan titik akhirnya adalah makanannya. Berarti ketika kita ingin menentukan berapa vektornya, maka caranya adalah titik akhir dikurangi dengan titik yang awal. Titik akhirnya tadi makanan dikurangi dengan titik awalnya yaitu titik laba-labanya. Berarti di sini untuk vektor A-nya ini kita anggap aja vektor A ini adalah vektor yang dilalui laba-laba menuju makanannya. Maka kita peroleh 6, 7 dikurang 2, 4, maka 6 dikurang 2, 7 dikurang 4, kita peroleh hasilnya adalah 4, 3. Artinya vektor yang dilalui oleh laba-laba tersebut adalah 4, 3. Nah, kemudian kita ingin menentukan berapa panjang lintasan yang dilalui laba-laba. Caranya adalah cukup kita cari berapa panjang vektor dari 4, 3. Nah, maka di sini kita tentukan saja panjang vektor dari yang vektor A ini yaitu akar kuadrat dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu adalah 9 tambah 16. 9 tambah 16 adalah 25 dan akar dari 25 ini adalah 5. Artinya panjang lintasan yang dilalui laba-laba adalah 5 satuan. Kemudian untuk yang kedua adalah kita ingin menentukan jarak serta waktu tempuh. Untuk contohnya adalah rumah Doni, kita anggap di sini dia sebagai D, terletak di antara rumah Andi yaitu sebagai A. Titiknya adalah di 2, 3 dan Bayu, kita misalkan dia dengan B, terletak di 7, 8. Dengan perbandingan AD banding DB sama dengan 2 banding 3, maka hitunglah waktu tempuh sebuah sepeda yang berangkat dari rumah Charlie atau C yaitu berada di posisi min 1, min 2 menuju ke rumah Doni dengan kecepatan 2,5 meter per sekon, semua satuan jarak dalam meter. Nah, untuk penyelesaiannya kita pertama kali harus menentukan berapa vektor D. Cara menentukannya adalah dengan menggunakan rumus perbandingan ruas garis. Mengapa? Karena vektor D berada di antara vektor A dengan vektor B. Maka hasilnya adalah vektor D sama dengan 2B ditambah 3A per 2 tambah 3. Nah, berdasarkan rumus, vektor P sama dengan M dikali dengan B ditambah N kalikan dengan vektor A per M ditambah N. Ingat kembali pelajaran yang lalu tentang perbandingan ruas garis. Nah, di sini
maka kita peroleh vektor D itu sama dengan 2B tambah 3A per 2 ditambah dengan 3. Nah, hasilnya adalah 2 tambah 3 ini adalah 1/5, maka di sini 1/5 2B. Vektor B-nya tadi adalah 23, sedangkan vektor A-nya tadi adalah 78. Sedangkan untuk perbandingan dari vektor AD tadi adalah 2, sedangkan vektor DB tadi adalah 3. Maka di sini kita gunakan 1/5 kali 2 kali dengan vektor B tambah 3 kali vektor A. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 4 tambah 3 kali 7 21. 4 tambah 21 itu adalah 25. 2 kali 3 6 tambah 3 kali 8 24. 6 tambah 24 itu 30. Maka kita peroleh vektor D-nya ini adalah 1/5 bagi kali 25, hasilnya adalah 5. 1/5 kali 30 adalah 6, sehingga koordinat titik D-nya ini adalah 5, 6. Nah, karena kita ingin menentukan berapa waktu tempuh sepeda yang dari C ke D, maka kita harus menentukan terlebih dahulu berapa vektor CD. Maka kita cari terlebih dahulu berapa vektor posisi dari CD. Karena di sini CD artinya dia adalah vektor D dikurang dengan vektor C. Nah, untuk vektor D-nya tadi adalah 5, 6 dikurang dengan vektor C-nya adalah -1, -2. Sehingga kita peroleh untuk vektor CD-nya ini adalah 5 kurang -1 ini adalah 6. 6 kurang -2 adalah 8. Nah, untuk selanjutnya kita mencari berapa panjang lintasan dari vektor C menuju vektor D dengan cara menentukan panjang vektor, yaitu akar kuadrat dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini hasilnya adalah 10, sehingga panjang lintasan yang dilalui sepeda dari rumah C menuju rumah D ini adalah 10 meter. Nah, karena kita ingin menentukan waktu tempuh berdasarkan rumus, untuk menentukan T atau waktu itu adalah jarak per kecepatan. Karena jarak yang dilalui tadi adalah 10 meter dan kecepatan yang dilalui sepeda itu adalah 2,5, maka kita peroleh untuk T-nya ini adalah 10 bagi 2,5 itu 4. Jadi, waktu tempuh yang dilalui sepeda dari rumah C menuju rumah D itu adalah 4 detik. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kecepatan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, karena kita ingin menentukan besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X dan sumbu Y, maka V dikalikan dengan X sama dengan V dikali dengan cos theta. Nah, kenapa di sini cos theta? Karena tadi sudutnya 30 derajat terhadap sumbu X. Artinya dia posisi 30 derajat ini dia pada sumbu X-nya. Artinya apa? Artinya adalah untuk sumbu X-nya itu berada di posisi samping dari sudut ini. Sedangkan yang depannya itu adalah pada sumbu Y-nya. Maka di sini untuk menentukan nilai X-nya, dia V dikalikan dengan cos theta, karena cos theta itu dia rumusnya adalah samping per miring. Maka di sini kita gunakan untuk X-nya ini adalah cos theta. Karena kecepatannya tadi 50, maka 50 kali cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Maka untuk besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X itu adalah 50 kali setengah akar 3 sama dengan 25 akar 3. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah besar komponen sumbu pada besar komponen vektor kecepatan pada sumbu Y, yaitu VY sama dengan V dikali dengan sin theta. Nah, untuk Y dia di sini kita gunakan rumus sin theta. Kenapa? Karena tadi kan sudutnya ini berada di sumbu X, artinya yang menjadi depan
pada sumbu, artinya adalah yang menjadi posisi depan pada sudut ini, pada sudut 30 derajatnya ini adalah sumbu Y, karena sudutnya ini berada di sumbu X. Maka kita gunakan VY sama dengan V dikalikan dengan sin theta. Karena nilai V nya tadi adalah 50, maka 50 kali sin theta, tetanya tadi 30, sin 30 adalah setengah, sehingga 50 kali setengah sama dengan 25. Sehingga untuk jadi besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X adalah 25/3 dan pada sumbu Y 25. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai materi penerapan vektor. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.